هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا محمد وأشرني الظالمين يا من بينهم سالمين وعلى أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من وكائن في علومه يا من وفي علمه محيط يا من وفي لطفه شريف يا من وفي فعله حميد يا من وفي مجده منير اللهم أكرمني بك من الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم اللهم ارزقني فهم النبيين ويقظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم ولو جعلناه kain wau condongna kana dhammah walau ja'alnahu ja'ala na kependekan dari nahnu hu dhamir dan jika kami jadikan hu dhamir kembalinya kepada Al-Quran. Dan jika kami jadikan Al-Quran Quranan
suatu bacaan a'jamiyan, berbahasa selain bahasa Arab, bahasa non-Arab, a'jamiyan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu, idgham tanpa gunnah, a'jamiyan laqalu wa inda yarmaluna yudghomani bi gunnatin fi ghairi ra walami tanpa gunnah, a'jamiyan laqalu laula halla, bimana halla, kenapa tidak, fussilat fi'il madhi majhul, fassala fussila, fassala mabni ma'lum, kalau fussila mabni majhul. Fussilat ayatuh, laula fussilat ayatuh, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. A istifham, a'jamiyyu wa arabi, apakah patut berbahasa Ajam, berbahasa non-Arab, wa arabiyyu, sedangkan Rasul bangsa Arab, Rasul berbahasa Arab. A'jamiyyu wa arabi, fi'il amr dari qala yaqulu qaulan, qul katakanlah, huwa dia, maksudnya Al-Quran, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, hudan, petunjuk, wa syifaa'un, dan penyembuh, penawar. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa, mad wajib tasir. Walladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun, walladzina la yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman, yakni orang-orang kafir. Fi azanihim, di dalam telinga mereka, waqrun, ada sumbatan, wa huwa alaihim ama, dan Al-Quran bagi mereka aman, adalah satu kegelapan. Ulaika yunadawna, mereka seakan-akan dipanggil, mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa, walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama, ulaika yunadawna min makanin
ide. Ya. Satu ayat singkat, padat. Di mana dalam ayat ini orang-orang kafir mempertanyakan bahasa Al-Quran, mengapa dengan kalau Al-Quran diturunkan tidak dengan bahasa Arab, mereka akan mempertanyakan mengapa walau ja'alnahu, kalau kami menjadikan Al-Quran. Ya, ayat ini menjelaskan mengapa Al-Quran berbahasa Arab. Karena kalau kami menjadikan Al-Quran yani az-zikra, menjadikan az-zikra yani Al-Quran Qur'anan ajamiyyan, suatu bacaan yang menggunakan bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab. Laqalu, tentu mereka akan berkata, laula, halla, kenapa? Fussilat, ayat buyinat, tidak dijelaskan. Buyinat, mengapa tidak diterangkan ayatuhu, ayat-ayatnya. Seandainya Allah menjadikan Al-Quran suatu bacaan yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ajami, laqalu, tentu mereka akan mengatakan laula, halla, mengapa tidak? Fussilat, mengapa tidak dijelaskan? Ayat buyina, mengapa tidak diterangkan? Ayatuhu, ayat-ayatnya. Hatta nafhamaha, sebelum nafhamuha ada hatta minan nawasib, sehingga jika sebelum fi'il mudhari ada hatta, maka fi'il mudhari tersebut menjadi mansub. Hatta nafhamaha, nafhama fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta, sehingga kami bisa memahaminya. Qur'anun, apakah patut Al-Quran ajamiyun, berbahasa ajam,
berbahasa non-Arab, wa nabiyyun arabiyyun, sedangkan nabi bangsa Arab dan berbahasa Arab. Patutkah Al-Quran berbahasa Ajam, berbahasa non-Arab, termasuk ini bahasa Indonesia, bahasa Ajam? Al-Quranun a'jamiyun, patutkah bahasa Al-Quran berbahasa Ajam, artinya berbahasa selain bahasa Arab. Wa nabiyyun, wawunya wawha, sedangkan nabi Arabi, dia adalah bangsa Arab yang berbahasa Arab. Istifhamu ingkarin, kalimat tanya di sini adalah untuk mengingkari. Bitah, membaca a'jamiyun. Yang pertama bitahqiqil hamzati, dinyatakan hamzahnya, keberadaannya hamzah dipertahankan. Bitahqiqil hamzah, seperti bacaan ini a'jamiyun. Tapi bisa juga wa qalbiha, diganti alifin, diganti dengan alif, bi isbatin wa dunihi, diganti dengan alif dengan dibaca dan tanpa dibaca. Bacaan yang pertama tahqiqil hamzah a'jami. Bacaan yang kedua diganti dengan alif, hamzah yang kedua diganti dengan alif dan dibaca panjang a'jami, a'jami. Kemudian walunihi tanpa alif, a'jami. Jadi ada 3 cara menurut qiraah Syam'ah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu. A'jami yang pertama, yang kedua a'jami, yang ketiga hatta a'jamiyun. Wa nabiyyun, sedangkan nabi Arabiyun, berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Istifhamu ingkarin minhum, kalimat tanya di sini adalah untuk menunjukkan keingkaran terhadap mereka. Qul, katakanlah, huwa Al-Quran lillazina amanu, bagi orang yang beriman. Katakanlah dia Al-Quran lillazina amanu, bagi orang yang beriman. Hudan, Al-Quran adalah petunjuk, minadh dhalalati, dari kesesatan, sehingga selamat dengan adanya petunjuk dari kesesatan, kekufuran, kemusyrikan. Wa shifaun, dan penawar. Katakanlah bahwa Al-Quran bagi orang-orang, bahwa Al-Quran bagi orang yang beriman adalah hudan, petunjuk, minadh dhalalati, dari kesesatan, wa shifaun, dan penyembuh, penawar, minal jahli, dari kebodohan. Agar selamat dari kesesatan yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan,
dan agar selamat dari kebodohan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan, maka Al-Quran harus dijadikan rujukan. Al-Quran dijadikan acuan. Betapa tidak, Al-Quran adalah produk wahyu yang di dalamnya kebenaran mutlak, absolut. Berbeda dengan konsep, gagasan, pemikiran manusia yang bersifat nisbi, sangat rentan dengan berbagai macam kekurangan. Adapun Al-Quran tidak diragukan lagi. Dilihat dari berbagai hal bahwa Al-Quran adalah rujukan, acuan dalam seluruh aspek kehidupan. Walladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun, dan orang-orang yang tidak beriman fi azanihim waqrun, ternyata ini bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang beriman tidak ada penghalang di telinganya untuk sampainya kebenaran. Adapun orang yang tidak beriman, fi adhanihim waqrun, di dalam telinga mereka ada sumbatan, ada saklun, ada penutup. Fala yasma'u lahu, maka mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak bisa mendengar Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman jangan pura-pura tidak mendengar, padahal mendengar. Maka Allah memerintahkan ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah. Wa huwa alaihim aman, dan Al-Quran bagi mereka, bagi orang-orang kafir, aman, suatu kegelapan. Fala yafhamunahu, maka mereka tidak bisa memahaminya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka seolah-olah dipanggil, diseru, min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Walaupun ada panggilan, tapi panggilan itu datang dari tempat yang jauh sehingga tidak kedengaran atau samar-samar. Yakni hum kal munadi, mereka kal munadi, seperti orang yang diseru, min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. La yasma'u, orang tersebut tidak bisa mendengar. Wala yafhamu, dan mereka tidak bisa memahami ma yunadi bih, apa yang diserukan kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa wa akhrijna min bainihim salimin wa Mari kita lanjutkan mentadaburi ayat tadi, satu ayat, dan menuju kepada tafsir yang kedua setelah kita mengkaji tafsir yang pertama dari Jalalain. Mari kita bahas kembali, merenung kembali tentang ayat tadi. Wallahu a'lam.
walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, dan jika kami jadikan Al-Qur'an Qur'anan a'jamiyyan, suatu bacaan yang berbahasa selain bahasa Arab, yakni lau anzalna hadzal Qur'ana bi lughatil ajami, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa non-Arab, laqalu, tentu mereka akan berkata, laula fussilat ayatuh, kenapa ayat-ayat Al-Quran tidak dijelaskan? Yakni laqal musyrikun, orang-orang musyrik akan berkata, halla buyyinat ayatuhu bilisanin nafhamuhu, kenapa ayat-ayat Al-Quran tidak diterangkan dengan bahasa bilisanin nafhamuhu, tidak halla buyinat ayatuhu, kenapa ayat-ayat Al-Quran tidak diterangkan bilisanin, dengan bahasa nafhamuhu, yang kami dapat memahaminya, wahalla nuzila bilughatina, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa kami? A'jamiyun wa arabi, patutkah Al-Quran berbahasa selain bahasa Arab, wa arabi, dan Nabi berbangsa Arab dan berbahasa Arab? Istifhamu ingkari, istifham kalimat tanya untuk menolak, yakni Al-Quranun ajamiyun wa nabiyyun arabiyyun, patutkah Al-Quran berbahasa selain bahasa Arab dan Nabi berbahasa Arab? Qala Ar-Razi berkata, zakaru zukiru, disebutkan, annal kuffaro, sungguhnya orang-orang kafir, kanu yaquluna, mereka berkata, lita'annutihim, karena kesombongan mereka, halla nuzzilal Qur'anu bi lughatil ajam, mengapa Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa ajam? Karena ketika Al-Quran, karena mereka orang kafir menyebutkan, mengatakan mengapa dengan bahasa Arab tidak dengan bahasa ajam. Maka di awal ayat tadi Allah mengatakan, seandainya kami menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang berbahasa selain bahasa Arab, tentu mereka akan mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Padahal sebelum itu mereka mengatakan ketika Al-Quran berbahasa Arab, mengapa Al-Quran tidak dijadikan suatu bacaan dengan bahasa ajam? Qala Razi zukiru anna kufar, disebutkan sungguhnya orang kafir mereka mengatakan lita'annutihim, karena kesombongan mereka, halla nuzzilal Qur'an bi lughatil ajam, mengapa Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa ajam? Faujibu, maka mereka dijawab, bi annal amro,
sesungguhnya urusan ini laukana kama yaqtarihuna, seandainya Al-Quran sebagaimana yang diusulkan oleh mereka, lam tatrukul i'tirad, mereka tidak akan meninggalkan keberpalingan, artinya mereka tetap akan berpaling. Summa qala, qala di sini adalah muallif. Muallif berkata, wal haq, yang benar, indi menurut aku, kata As-Sabuni, anna hadhihi surata, sesungguhnya surat ini, min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir, kalamun wahidun, adalah perkataan yang satu, muta'alliqun ba'duhu bi ba'din, sebagian dengan sebagainya saling berkaitan. Wa qad haka ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengisahkan anhum, tentang mereka, fi awwali surah, di awal surat Fussilat, annahum qalu, sesungguhnya mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, hati kami dalam tutupan yang menutupi, mimma tad'una ilaih, apa-apa yang diserukan, yang diseru kami, ilaih, kepadanya. Faradda ta'ala alaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyanggah kepada mereka, huna, di dalam ayat ini, bi annahu, sesungguhnya, lau unzila hadzal qur'anu, seandainya Al-Quran diturunkan di lughatil ajami, dengan bahasa selain bahasa Arab, lakana lahum ayyaqul, mereka bisa mengatakan, kaifa arsaltal kalamal ajamiyya ilal qaumil arabi, mengapa engkau kirimkan perkataan yang berbahasa non-Arab kepada bangsa Arab. Wala sahha lahum, dan bisa juga mereka mengatakan, ayaqulu, mereka mengatakan, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, hati kami dalam tutupan dari apa-apa yang kalian seru kami, ilahi, kepadanya. Lianna, sesungguhnya kami, la nafamuhu, tidak memahaminya, wala nuhitu bima'nahu, dan kami tidak menguasai maknanya. Sanes amma, jadi yakin, jelas. Wa qad nazala bi lughatil Arab, sesungguhnya wa qad nuzila bi lughatil Arab, sungguhnya telah diturunkan Al-Quran bi lughatil Arab, dengan bahasa Arab. Wahum min ahli hadhil lughati, dan mereka adalah termasuk pemilik bahasa ini. Fa kaifa yumkinuhum ayaqulu zalik, bagaimana mungkin mereka mengatakan hal demikian. Fa zahara, maka jelas, annal ayata ala ahsani wujuhin nazmi, maka jelas sesungguhnya ayat Al-Quran ala ahsani wujuhin nazmi, ayat Al-Quran itu ala ahsani wujuhin nazmi,
ayat yang bentuk susunannya terbaik. Bahwasanya Al-Quran adalah bentuk susunan yang terbaik. Qul, katakanlah, huwa lilladzina amanu, bahwa Al-Quran bagi orang yang beriman hudan, petunjuk, wa syifaun, dan penyembuh. Yakni qul lahum ya Muhammad, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, inna hadzal qur'ana hudan lil mu'minina minadh dhalalah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman dari kesesatan. Wa syifaun, inna hadzal Qur'an menjadi isim inna, hudan khobar inna hadzal Qur'ana hudan lil mu'minina minadh dhalalah. Sungguhnya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang beriman dari kesesatan. Wa syifaun, dan Al-Quran ini adalah penyembuh. Di dalam ayat ini Al-Quran disebutkan sebagai, yang pertama sebagai hudan. Hudan adalah petunjuk. Bagaikan seorang pilot pesawat atau nakhoda kapal laut membutuhkan kompas yang menunjuki arah. Maka dengan adanya kompas, maka bisa sampai dengan selamat. Seandainya pesawat atau kapal laut tidak dilengkapi dengan kompas, maka baik pesawat maupun kapal laut akan berputar-putar, tidak tentu arah, akhirnya tenggelam, akhirnya pesawat akan jatuh. Demikian juga orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan, maka dia akan menjadi orang yang kebingungan, terumbang-ambing dengan kebimbangan, maka pada akhirnya mereka akan tersesat. Inna hadzal Qur'ana hudan lil mu'minina minadh dhalalah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah hudan bagi orang yang beriman dari kesesatan. Artinya, selama Al-Quran dijadikan pedoman, berpegang teguh kepada Al-Quran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi pada saat Nabi melaksanakan haji wada, dan Nabi menyampaikan khutbah, dikenal khutbahnya pun khutbah wada. Ketika mendengar materi khutbah khususnya tentang Al-Quran ini, sampai-sampai Abu Bakar menangis ketika ditanya, mengapa wahai Abu Bakar menangis? Apakah kalian tidak memperhatikan dua hal? Yang pertama, ayat al-yauma akmaltu lakum, dan yang turun pada saat itu dibacakan oleh Nabi, dan sabda Nabi yang mengisyaratkan bahwa Nabi tidak akan lama lagi beliau bersama-sama dengan kita hidup di dunia ini, yaitu sabda Nabi, taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitaballah sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, seandainya kalian berpedoman, beriktisom, berpegang teguh kepada dua perkara tadi,
taraktu fikum lan tadillu abada. Dalam hadis ini Nabi menggunakan lafaz lan, tidaklah. Tidaklah tadillu, tetapi lan. Tidak. La, tidak. Kalau tidak, kemungkinan bisa berubah. Tapi kalau lan, itu pasti tidak akan berubah. Kalian tidak akan sesat. Artinya akan tidak berubah. Sampai kapanpun tidak akan sesat. Selama berpegang kepada dua perkara. Apa dua perkara yang diwasiatkan oleh Nabi ketika beliau berkhutbah, ketika melaksanakan haji wada? Kitab Allah, yakni wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya, yakni al-hadis. Inna hadzal Qur'an hudan lil mu'minin minad dhalalah. Sungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman dari kesesatan. Wa shifaa'un, dan syifa. Dan syifa itu sendiri adalah nama lain Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran memiliki nama-nama. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Dzikru, Al-Bayan, Al-Kitab, Asy-Syifa. Artinya obat penawar, penyembuh. Wa syifaa'un, dan Al-Quran adalah syifa. Lahum, bagi mereka, minal jahli, dari kebodohan, wasyaki, dan keraguan, warraib, dan kebimbangan. Walladzina la yu'minun, tadi manu iman, kumanu tu iman. Walladzina la yu'minuna, berbeda. Dengan orang yang beriman, yakni orang yang tidak beriman. Walladzina la yu'minuna fi azabihim waqrun, dan orang yang tidak beriman fi adanihim, fi adanihim, pada telinga mereka. Waqrun, ada sumbatan. Oh, airnya coklat. Ayat walladzina la yusaddiquna, yakni orang-orang yang tidak membenarkan, artinya tidak percaya. Walladzina la yusaddiquna bihadzal Qur'an, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an ini, fi adanihim, pada telinga mereka, somamun, ada ketulian, an sima'ihi, untuk mendengarkan Al-Qur'an, torek. Makanya ini walidzalik, oleh karena itu tawasaw bil lahwi fi, oleh karenanya tawasaw, mereka saling memerintah, bil lahwi, melakukan lahwun, maksudnya mereka membuat kegaduhan. Maka diperintahkan oleh sebagian penyesalan, ribut gitu. Buat kegaduhan. Walidzalik tawasaw bil lahwi, mereka saling memerintahkan untuk berbuat lahwun, artinya membuat kegaduhan fi, pada Al-Qur'an. Tentu kita tidak ingin disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, setiap ada orang yang membaca Al-Quran, dengarkan. Walidzalik tawasaw bil lahwi fi, oleh karena itu mereka saling memerintah untuk berbuat lahwun, artinya mereka berusaha untuk membuat kegaduhan fihi, pada Al-Quran. Wa huwa alaihim mu'aman, dan Al-Quran bagi mereka adalah suatu kegelapan. Kama anna hadzal Qur'ana rahmatun lil mu'minin, yakni sebagaimana Al-Quran ini, anna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini rahmatun lil mu'minin,
rahmatun dibacana jadi khobar inna anna hadzal Qur'an anna harf tauhid hadzal Qur'an ismu anna fi mahalli nasbi isim anna rahmatun khobar anna marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih kama anna hadzal Qur'ana rahmatun lil mu'minin sebagaimana Al-Qur'an menjadi rahmat bagi orang yang beriman wa shifaa'un wa syaqa'un wa ta'asatun alal kafirin sebagaimana Al-Qur'an bagi orang beriman sebagai rahmat huwa Al-Qur'an syaqa'un wa ta'asatun Al-Qur'an jadi kecelakaan jadi huwa Al-Qur'an syaqa'un wa ta'asah Al-Qur'an kecelakaan kebinasaan kesialan alal kafirin bagi orang-orang kafir kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara dan kami menurunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifaa'un sesuatu yang menjadi penawar wa rahmatun dan rahmat bagi orang yang beriman wala yazidu zalimin tidak bertambah apapun Al-Qur'an illa khasara melainkan kerugian bagi orang beriman jadi rahmat bagi orang kafir jadi kerugian qala fi hasyiatil Baydawi dikatakan dalam catatan Imam Baydawi innal Qur'ana lawuduhu sanesli innal Qur'ana lawuduhu ayatih sungguhnya Al-Qur'an benar-benar jelas ayat-ayatnya wasutu barohinihi benar-benar terang buktinya terang benderang hadin ilal haqqi menjadi petunjuk kepada kebenaran wa muzilun lirraibi menjadi penghilang bagi keraguan wasyak dan kebimbangan wasyifaun dan menjadi penawar minda'il jahli dari penyakit kebodohan wal kufri dan kekufuran wal irtiyab dan kebimbangan waman irtaba menipisahkeun mah waman irtaba karena hamzah yang ada pada lafaz irtaba adalah hamzah wasal maka hamzahnya diwasal tidak waman irtaba wamanirtaba dan orang yang ragu fihi pada Al-Qur'an walam yu'min bihi dan tidak mengimani tidak mempercayai Al-Qur'an fartiyabuhu maka keraguannya innama nasha'a an tawaghulihi innama nasha sungguhnya hanya tumbuh antawaghulihi dari sifat melampaui batas dari melampaui batasnya fitibai syahwat dalam mengikuti nafsu dia ragu nanti jadi nanti karena melampaui batas sangat gitu sangat mengikuti nafsu wa tafaqudihi an tafaqqudi dan berdiam diri ketika hilangnya dan berdiam diri antafakkudi ma yus'iduhu wa yunjihi
dari hilangnya apa yang bisa menyebabkan kebahagiaan, wa yunjihi, dan bisa menyelamatkan. Kitu geuning awalna keraguan teh tina kacida mengikuti nafsu jeung berdiam diri cuek leungitna kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ulaika yunadawna mim makanin ba'id, mereka seakan-akan dipanggil dari tempat yang jauh. Yakni ulaikal kafiruna bil Quran, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Kaman yunada, sebagai orang yang seperti orang yang dipanggil, mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Fa innahu, sungguhnya, la yasma'u la yafhamu, dia tidak mendengar dan tidak memahami ma yunadi bihi, apa-apa yang diserukan kepadanya. Wa hadza ala sabilit tamsil, ungkapan ini adalah ungkapan perumpamaan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yuridu mislal bahimah, yang dikehendaki adalah perumpamaan hewan. Yang dikehendaki adalah seperti binatang. Allati la tafhamu, binatang itu ketika dipanggil, ketika ada suara, tidak bisa memahami, illa du'aan wa nidaan, kecuali hanya panggilan dan seruan dan panggilan, tidak bisa memahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sadaqallahu. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama membaca satu ayat Al-Quran dari surah As-Saffat, dan kita bersama-sama memahami, mentadabbur dan merenung tentang ayat-ayat tadi. Semoga menjadi ilmu yang bisa menuntun kita ke arah, ke jalan yang lurus, sehingga kita menjadi orang yang selamat dari kesesatan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
على سيدنا محمد سيد المرسلين صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والحاسدين والمفسدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من المقربين. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا إماما وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدارين في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيع الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.